Kabar buruk, Rizky Ridho cedera dan berpotensi absen pada duel Timnas Indonesia lawan Jepang. Kabar buruk datang dari skuad Timnas Indonesia di detik-detik menjelang pertandingan melawan Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui duel Timnas Indonesia lawan Jepang bakal digelar di Stadion Suita City hari ini Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Salah satu pemain andalan Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho dikabarkan mendadak alami cedera dan terancam bakal absen di pertandingan tersebut. Dengan ketidakhadiran Rizky Ridho itu tentunya sangat merugikan bagi Timnas Indonesia. Karena Rizky Ridho sendiri diketahui merupakan salah satu bek andalan Timnas Indonesia yang selalu menjadi sosok penting di barisan pertahanan. Rizky Ridho terancam absen lantaran mengalami cedera saat menjalani sesi official training di Stadion Suita City. Ia mengalami masalah di bagian hamstring dan kondisi ini tentunya sangat merugikan bagi Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho mengalami keluhan pada otot hamstring kakinya, saat menjalani official training jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Diketahui, saat ini keadaan Rizky Ridho masih ditangani oleh dokter Timnas Indonesia. Saat ini Rizky Ridho dalam observasi dan penanganan oleh dokter Timnas Indonesia Dr. Alfian Nur Asyar. Karenanya, Rizky Ridho masih belum dipastikan tampil dalam pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang. Penyembuhan secepatnya akan coba dilakukan secara maksimal dan saat ini kondisinya masih dalam pantauan. Kondisi Rizky Ridho masih akan dipantau secara intensif guna menentukan kesiapan tampil dalam pertandingan. Jelang duel Timnas Indonesia lawan Jepang, Miss Hilgers sampaikan kabar positif. Miss Hilgers akui persiapan Timnas Indonesia lebih maksimal untuk melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menantang Jepang pada laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam nanti. Skuad Garuda akan coba memberikan aksi maksimal di Suita City Football Stadium. Tentunya, pasukan Patrick Kluivert akan bertarung demi harga diri karena sudah memastikan satu tempat di putaran keempat. Miss Hilgers menjelaskan bahwa persiapan Timnas Indonesia berjalan baik. Mereka baru saja menggelar latihan perdana di Jepang pada hari Minggu lalu. Namun, skuad Garuda sudah mulai berkumpul pada tanggal 26 Mei lalu di Bali untuk mematangkan tim. Ini yang membuat semua pemain menjadi lebih dekat karena memiliki waktu panjang untuk bersama. Dengan persiapan yang terjadi di Bali serta beberapa hari di Jakarta, saya pikir ini adalah waktu di mana kami lebih saling mengenal, kata Miss Hilgers. Pemain asal FC Twente ini melanjutkan bahwa semua pemain paham dengan apa yang diinginkan pelatih di lapangan. Menurutnya, ini karena mereka sudah memiliki persiapan maksimal sebelum terbang ke Jepang. Tentunya, semua pemain akan coba memberikan perlawanan terbaik di pertandingan besok. Bagaimana kami ingin bertahan dan menyerang. Jadi menurut saya rencananya sudah jelas sekarang, lanjutnya. Miss menambahkan, pertandingan melawan China lalu menjadi bukti bahwa permainan Indonesia sudah mulai meningkat. Mereka mampu memberikan penampilan atraktif dan sukses mengemas kemenangan penting di laga tersebut. Dia menegaskan bahwa performa tersebut harus mereka pertahankan jelang saat melawan Samurai Biru nanti. Apalagi, lawan mereka baru saja menerima kekalahan saat berhadapan dengan Australia di kandang sendiri. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda. Kalian juga bisa melihat pada pertandingan melawan China, bahwa persiapan yang kami lakukan berjalan baik, tutupnya. Penyerang tim nasional Indonesia oleh Romeni mengaku punya kabar baik, ia bisa berpesta gol melawan Jepang. Menjelang laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan yang bisa membuka jalan bagi striker anyar mereka, oleh Romeni, untuk pesta gol bersama skuad Garuda. Laga yang akan digelar di Stadion Suita City Football, Jepang, pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, memang tidak lagi menentukan nasib kedua tim, namun tetap menyimpan gengsi tersendiri. Timnas Jepang sudah memastikan tempat di babak berikutnya, sementara Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat. Dalam situasi tanpa tekanan, kedua tim diprediksi akan tampil lebih lepas dan terbuka,
yang bisa menjadi panggung ideal bagi Romeni untuk unjuk gigi. Angin segar bagi Indonesia datang dari laporan media lokal Jepang, yang mengabarkan bahwa dua bek utama Jepang, Koki Machida dan Tsuyoshi Watanabe, dipastikan absen akibat cedera yang mereka alami saat menghadapi Australia. Asosiasi sepak bola Jepang menyatakan Watanabe harus meninggalkan skuad karena kondisi fisiknya yang tak memungkinkan bermain. Sebelumnya, Machida juga mengalami cedera setelah berbenturan dengan pemain Australia dan ditarik keluar di babak pertama. Yang menarik, pelatih Hajime Moriyasu memilih untuk tidak memanggil pemain tambahan, membuat lini belakang Jepang harus diisi oleh Ayumu Seko dan Kota Takai, dua bek dengan jam terbang internasional yang masih terbatas. Absennya Machida dan Watanabe tentu jadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Romeni. Striker berdarah Belanda Indonesia ini punya kesempatan besar untuk mengukir namanya dalam sejarah timnas, apalagi bila pelatih Patrick Kluivert mampu mengatur strategi menyerang yang tajam dan fleksibel. Kecepatan, kreativitas, dan finishing menjadi senjata utama yang bisa dimaksimalkan oleh Kluivert, terutama saat menghadapi pertahanan Jepang yang tidak dalam kondisi terbaik. Dengan kemungkinan Jepang menurunkan pemain pelapis dan bermain tanpa intensitas tinggi, Romeni bisa benar-benar pesta gol jika mampu membaca situasi dengan cermat. Meski laga ini secara matematis tak berpengaruh, bagi Indonesia momen ini penting sebagai ajang eksperimen taktik dan penguatan mental tim. Ini menjadi kesempatan emas bagi Kluivert untuk menguji skema menyerang dan memberikan kepercayaan penuh kepada Romeni sebagai ujung tombak utama. Jika tampil maksimal, hasil positif melawan Jepang akan menjadi dorongan moral besar menjelang babak keempat. Dan bagi Romeni, ini lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah panggung pembuktian bahwa dirinya memang layak jadi andalan di lini depan timnas. Dengan lini belakang Jepang yang pincang dan tensi pertandingan yang lebih ringan, siapa tahu, Romeni benar-benar bisa ketiban durian runtuh. Kabar baik, sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia, Jepang kehilangan bek utamanya. Bek andalan tim nasional timnas Jepang, Koki Machida berpotensi absen saat skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang menjamu timnas Indonesia pada tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang. Pasalnya Machida dikabarkan mengalami cedera perut di laga Australia lawan Jepang. Untuk yang belum tahu, timnas Jepang menelan kekalahan dari Australia 0-1 di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Optus Stadium, Australia pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 lalu. Dalam laga tersebut, Koki Machida dipercaya bermain sejak awal pertandingan. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan salah satu yang senior di antara pemain muda yang diturunkan pelatih Hajime Moriyasu dalam laga kontra Australia. Sayangnya, Machida harus ditarik keluar pada awal babak kedua karena mengalami cedera. Laman resmi Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, mengonfirmasi Koki Machida mengalami cedera perut. Cedera ini kabarnya akan membuat Koki absen dalam pertandingan terakhir putaran ketiga kontra timnas Indonesia. Laga tersebut akan berlangsung di Suita City Stadium, Suita, Jepang pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 sore nanti. Machida memulai pertandingan sebagai bek tengah, tetapi meninggalkan lapangan setelah babak pertama, dan JFA mengumumkan keesokan harinya bahwa Machida telah absen karena cedera. Kabar absennya Koki Machida bisa menjadi keuntungan buat timnas Indonesia, sebab Koki merupakan salah satu pemain bertahan yang merepotkan para penyerang Indonesia dalam dua pertemuan terakhir. Koki Machida diketahui menjadi starter dan bermain selama 90 menit saat Jepang mengalahkan Indonesia di fase grup Piala Asia 2023, serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya, apapun hasil dari laga timnas Indonesia lawan Jepang takkan berarti apa-apa untuk kedua tim. Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia 2026 via dua tim terbaik grup C, sedangkan pasukan Patrick Kluivert harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi usai mengamankan peringkat ketiga atau keempat di grup C. Hanya saja, laga Jepang lawan timnas Indonesia tetap penting. Sebab mempengaruhi ranking FIFA timnas Indonesia yang tengah menanjak pesat, jika kalah maka Garuda bakal kehilangan banyak poin.